subscribe. Jika tidak, aku akan menghantuimu sepanjang hidupmu. Aku pun masuk ke dalam kamar untuk menaruh tas dan barang-barang bawaanku. Setelah itu, aku langsung menuju ballroom untuk menikmati makan malam dan mengikuti acara hiburan lainnya yang sudah disiapkan oleh kantorku bersama teman-teman kerjaku tentunya. Acara demi acara pada malam itu pun telah usai. Kami pun dipersilakan untuk beristirahat di dalam kamar masing-masing agar besok pagi kami tidak kesiangan untuk mengikuti acara selanjutnya. Oke Ton, Bud. Oke, gua ke kanan ya. Kamar gua di sana soalnya. Oke, sampai besok ya. Aku berpisah dengan teman-temanku dan kami kembali menuju kamar masing-masing. Kamarku bertipe bungalow, lokasinya ada di alam terbuka. Di depan kamarku terbentang sebuah taman lengkap dengan ayunan dan perosotan mainan anak-anak. Sedangkan di sebelah taman itu terhampar kolam renang yang sangat cantik dengan lampu warna-warni di malam hari. Kubiarkan pintu kamarku terbuka lebar sambil membaringkan tubuhku di kasur kamar. Dengan posisi menghadap ke arah luar pintu, aku dapat dengan leluasa memandang hamparan taman di depan kamarku itu. Capek juga ya. Tapi lumayan seru sih acaranya tadi. Wah, udah jam setengah 11 malam aja. Udahlah, gak usah mandi. Aduh, udah malam. Sambil memandang ke sekeliling kamarku yang terlihat rapi dan bersih, aku berpikir akan memejamkan mata sebentar saja. Namun, sesaat setelah aku memejamkan mata, aku terkagetkan dengan suara pintu digedor. Aku pun bangkit dari posisi tidurku dan langsung melihat ke arah pintu kamarku. Dengan rasa penasaran, aku pun menghampiri pintu kamarku. Saat aku di depan pintu kamarku, ku tebarkan pandanganku ke arah kiri dan kanan dan sedikit memajukan kepalaku agar bisa melihat dengan jelas, karena penerangan di bungalow itu sendiri memang redup, hanya berlampu dengan cahaya berwarna kuning. Tak ada siapa-siapa di depan kamarku. Namun saat mataku tertuju ke arah ayunan yang ada di taman itu, apaan ya di samping ayunan? Kayaknya tadi nggak ada deh. Apaan ya? Ayunan itu sedikit bergerak-gerak karena terkena hembusan angin. Aku sendiri memicingkan mataku agar aku dapat melihat benda apa di samping ayunan itu. Loh, kok kayak orang lagi selimutan ya? Iya bener deh, itu orang lagi selimutan ya di samping ayunan. Lagi-lagi karena penasaran, aku perlahan mendekati ayunan itu. Semakin dekat aku dengan ayunan itu, aku semakin jelas melihat apa yang ada di samping ayunan itu. Badanku gemetar, seluruh tubuhku merinding, mulutku seakan terkunci. Tak bisa berkata-kata, apalagi untuk berteriak.
karena aku melihat sosok yang sebelumnya pernah aku lihat. Iya, aku melihat pocong yang sedang berdiri membelakangiku. Jarakku dengan pocong itu hanya berjarak sekitar 3 meter saja, sehingga aku pun mencium bau busuk yang cukup kuat. Saat seluruh tubuhku tak bisa kugerakkan dan aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa, tiba-tiba pocong itu membalikkan badannya ke arahku sambil meloncat, sehingga kini aku dapat dengan jelas melihat wajahnya. Saat ku tersadarkan dan kubuka mataku, aku sudah berada di dalam kamarku. Di kamarku sudah ada Anton, Budi, dan juga Mbak Laras. Gue kenapa, Ton? Bud, kok pada ada di kamar gua? Anton menjelaskan bahwa aku ditemukan tidak sadarkan diri di samping ayunan. Mereka tidak bercerita banyak saat itu. Karena melihat kondisiku yang sudah siuman, mereka memintaku untuk kembali beristirahat, dan mereka pun keluar dari kamarku. Ternyata tadi aku pingsan. Iya, pingsan saat pocong itu berbalik menghadapku. Aku pun mencoba kembali untuk memejamkan mata dan mencoba melupakan apa yang aku alami barusan. Namun mataku kembali terbuka di tengah malam itu. Jam tangan yang masih melekat di tangan kiriku menunjukkan sudah pukul 2 pagi. Saat aku menoleh ke arah kiriku, betapa terkejutnya aku. Ternyata aku tidak sendirian di dalam kamar itu. Aku pun sontak terperanjat saat mengetahui ada orang lain di sebelahku. Iya, dia tidur di kasur yang sama denganku. Aku terkejut. Mengapa Mbak Laras bisa tidur di kamarku? Iya, sosok yang aku lihat itu adalah Mbak Laras yang sedang tertidur pulas. Aku mencoba untuk menghampirinya. Kuperhatikan dengan seksama. Saat aku semakin dekat, Mbak Laras pun terbangun dari tidurnya.